Selamat pagi, Bu Safitri. Saya Stefani Valencia dan Johan Sebastian akan mempresentasikan tentang negara Malaysia. Ini adalah maps negara Malaysia. Di sebelah sini dan sebelah sini adalah negara Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Dan jumlah penduduk pada tahun 2018 ada 31,53 juta penduduk. Dan luas negara Malaysia ada 329,847 km persegi. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya, Juan. Yap. Sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri, negara bagian, dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329,847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 30.697.000 jiwa pada tahun 2015. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur, oleh Kepulauan Natuna. Wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali. Hanya negeri bagian yang diperintah oleh raja atau sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Sejarah berdirinya. Sebenarnya sejarah Malaysia adalah keterkaitan juga dengan sejarah Indonesia. Malaysia berdiri dengan kerajaan induk yang tertuanya Malaka, sedangkan pendiri Malaka adalah seorang pangeran dari Sumatera Sriwijaya. Semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Karena berkembangnya perdagangan antara Cina dan India dan negara lainnya melalui Selat Malaka, awal abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan oleh dinasti yang dimulai oleh pangeran dari Palembang dengan Malaka sebagai ibu kota. Kesultanan ini mengontrol wilayah yang sekarang ini semenanjung Malaysia. Kerajaan ini berlangsung selama lebih dari 1 abad dan dalam periode tersebut menyebarkan Islam ke seluruh kepulauan Melayu. Malaka sebagai pelabuhan perdagangan penting yang terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan Cina dan India. Selanjutnya akan dibawakan oleh Stefani. Portugal membuat Malaka menjadi koloni pada tahun 1511 dengan kekuatan militer dan mengakhiri Kesultanan Malaka. Tetapi Sultan terakhir melarikan diri ke Kampar di Sumatera dan meninggal di sana. Salah satu anaknya pergi ke bagian utara semenanjung Malaysia dan mendirikan Kesultanan Perak, dan anak lainnya pergi ke selatan semenanjung dan membuat ibu kota di sana. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Malaka Tua, tapi sekarang dikenal dengan nama Kesultanan Johor yang masih ada sampai saat sekarang. Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Ciri khas negara Malaysia yang pertama akan dibawakan oleh Juan. 1. Berbahasa Melayu. Kedua, dipimpin oleh Perdana Menteri. Ketiga, negara yang makmur dari segi pendapatan per kapita. Keempat, terdiri dari orang Cina, Melayu, dan India. Kelima, mata uang ringgit Malaysia. Keenam, menjadi saingan berat Indonesia di olahraga Asia Tenggara. Ketujuh, sebagian besar agama penduduknya Muslim. Kedelapan, negara yang terserumpun dengan Indonesia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Stefani. Ke-9 ada salah satu anggota ASEAN. Ke-10 ada wilayahnya lebih kecil dibandingkan Indonesia. Ke-11 ada berbatasan dekat dengan Indonesia. Ke-12 ada salah satu kekuatan bulu tangkis dunia. Ke-13 salah satu wilayah jajahan Inggris. Ke-14 dijuluki Harimau Malaya.
ke-15 negara yang juga sering membantu Palestina, dan ke-16 bahasa Inggris dan bahasa Melayu yang dipakai. Sekarang ada karakteristik penduduk. Rata-rata berkulit sawo matang, agak kuning, bertubuh tidak terlalu tinggi, dan berambut lurus. Ras ini datang melalui Semenanjung Malaya, mayoritas beragama Islam dan berbahasa Melayu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.